Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indonesia Putra. Saya dari kelas KJK Malam Digital Forensik 4B dan mata kuliah Digital Forensik dengan dosen pembimbing oleh Pak Rius Septian Hardinata, Eskom Mkom, Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Komputer. Nah, langsung saja sini saya akan membahas tentang permasalahan penanganan barang bukti pada digital forensik, yaitu dengan studi kasusnya peretasan situs DKPP pada 2013 yang lalu. Sini saya akan membahas tentang digital forensik. Apa itu digital forensik? Nah, digital forensik adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan, identifikasi, pengambilan, atau penyaringan dokumentasi barang bukti digital dalam kejahatan komputer. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan digital forensik menurut Association of Chief Police Officer merupakan salah satu guidelines internasional terdiri dari asosiasi para pemimpin kepolisian di Inggris dan bekerja sama dengan SAFE menerapkan beberapa standar prosedur dan menangani barang bukti yang menjadi acuan ahli forensik tersebut. Adapun acuan-acuan barang bukti ahli forensik dalam menangani barang bukti digital yaitu identifikasi, authorization, preparation, dokumentasi, evidence collection, packing, transportation, and storage, dan forensic imaging dan copying, forensic examination and analysis, presentasi, and report review. Nah, itulah dia acuan-acuan untuk barang bukti pada ahli forensik untuk menangani barang bukti digitalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang identifikasi, preparation, pengertian-pengertiannya. Identifikasi merupakan proses identifikasi untuk mengenali peristiwa yang terjadi, mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dan melakukan penyidikan. Authorization, adanya otorisasi atau surat persetujuan yang dilakukan untuk menyelidiki perkara yang sedang terjadi. Preparation merupakan persiapan apa saja yang digunakan dalam kasus tersebut, misalnya menentukan area pencarian, tool yang digunakan, dan arahan operasional. Nah, selanjutnya securing and evaluating the scene, atau mengamankan dan mengevaluasi tempat kejadian tersebut. Artinya memastikan keamanan di area tempat kejadian, mengetahui kemungkinan yang akan terjadi, mengidentifikasi dan melindungi bukti, dan melakukan wawancara kepada pihak yang dianggap perlu. Selanjutnya dokumentasi the scanning, atau mendokumentasi tempat kejadian. Artinya membuat catatan permanen dari peristiwa dengan fotografi dan mencatat kondisi dokumen dan lokasi serta komponen komputer yang terkait dan mengumpulkannya sebagai bukti untuk dianalisa selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya evidence collection, atau mengumpulkan barang bukti. Dalam hal ini barang bukti bisa berupa digital maupun elektronik, berupa data-data dari perangkat komputer yang berada di tempat kejadian perkara. Packing, transportasi, dan storage artinya setelah menemukan barang bukti, maka wajib bagi investigator atau analisis forensik untuk melindungi bukti yang ada dan menjauhkan barang bukti dari kemungkinan kontaminasi yang bisa merusak barang bukti tersebut. Selanjutnya initial inspection, atau pemeriksaan awal. Artinya pada tahap ini dilakukan identifikasi perangkat baik internal maupun eksternal
dari sebuah komputer, kemudian menentukan tool yang cocok untuk digunakan. Selanjutnya, forensic imaging and coping. Artinya, imaging bertujuan untuk mengetahui keadaan data baik logis maupun fisik, mengetahui data yang tersembunyi, terhapus, dan merecovery data yang dibutuhkan untuk proses investigasi. Selanjutnya, forensic examination and analysis. Artinya melakukan pemeriksaan forensik dan menganalisis dengan menggunakan teknik forensik dan tool untuk menganalisis dan mengolah bukti data. Termasuk di dalamnya pembuatan nilai hash kriptografi dan penyaringan dengan hash libraries, menampilkan file, mengekspor dan menyebarkan file misalnya melalui email, ekstraksi metadata, pencarian dan pengindeksan. Selanjutnya, presentasi and report. Prosedur dokumen analisis dan penemuan barang bukti, penggunaan file log, bookmark, and catatan yang dibuat selama pemeriksaan, membuat kesimpulan dan menyiapkannya dalam bentuk laporan untuk menjadi bukti pengadilan. Ya, yang terakhir, tahapan-tahapan yang terakhir, review. Barang bukti yang sudah dibuat laporan diserahkan kepada yang berwenang atau badan pemeriksa, dan ketika terjadi ketidaksepakatan, maka badan pemeriksa tersebut harus mempunyai kebijakan dan menetapkan protokol teknis secara administrasi dan menentukan tindakan yang dilakukan. Nah, itulah dia tadi tahapan-tahapan pada digital forensik. Pengungkapan barang bukti digital merupakan aset penting dalam sebuah pengungkapan kasus kejahatan cyber. Barang bukti yang layak dan dapat diterima asli, akurat, dan lengkap, yaitu syarat mutlak yang harus dipenuhi agar dapat dipergunakan di pengadilan. Selain itu juga dibutuhkan keahlian yang mumpuni dan tersertifikasi untuk mengaplikasikan sebuah toolkit digital forensik. Nah, untuk pengungkapan secara umumnya barang bukti yang terdapat dalam digital forensik dibagi menjadi dua, yaitu barang bukti elektronik dan barang bukti digital. Nah, apa aja sih barang bukti elektronik dan barang bukti digital itu? Nah, ini saya akan menjelaskan tentang pertama barang bukti elektronik. Barang bukti yang berbentuk fisik atau visual sehingga para investigator dapat dengan mudah memahami untuk menanganinya. Jenis barang bukti elektronik ini berupa CD atau DVD, flash disk, hard disk, smartphone, tablet, CCTV, kamera digital, dan bukti fisik lainnya. Nah, selanjutnya untuk barang bukti digital. Barang bukti digital yang diambil dari barang bukti elektronik, kemudian dilakukan analisa terhadap barang bukti tersebut. Jenis barang bukti digital antara lain email atau web, cookies, file image, logical file, delete file, loss file, file select, log file, enkripsi file, steganography file, office file, audio file, video file, user ID dan password, short message service, multimedia message service, call logs. Nah, itulah dia perbedaannya antara barang bukti elektronik dan barang bukti digital ya. Sedangkan kalau untuk rules of evidence-nya merupakan pengaturan barang bukti di mana barang harus memiliki keterkaitan dengan kasus investigasi dan memiliki kriteria yang berikut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur penanganan awal di TKP. Satu, persiapan. Hal yang harus kita siapkan dan dimiliki oleh analisis forensik dan investigator sebelum melakukan proses penggeledahan di TKP, yaitu administrasi penyidikan, kamera digital, peralatan tulis, nomor, skala, ukur, label lembaga, serta stiker label kosong.
formulir penerimaan barang bukti 3H tools. Nah, itulah dia tahapan yang harus kita persiapkan juga untuk analisis forensik dan investigator sebelum melakukan proses penggeledahan di TKP. Saya akan menjelaskan tentang apa aja sih tentang administrasi penyidikan ini. Administrasi penyidikan adalah seperti surat perintah penggeledahan dan surat perintah penyitaan. Kamera digital digunakan untuk memotret TKP dan barang bukti secara fotografi forensik atau foto umum, foto menengah, dan foto close up. Selanjutnya, peralatan tulis untuk mencatat antara lain spesifikasi teknis komputer dan keterangan para saksi. Selanjutnya, nomor, skala ukur, label lembaga, dan serta stiker label kosong. Artinya untuk menandai masing-masing barang bukti elektronik yang ditemukan di TKP. Formulir penerimaan barang bukti yaitu digunakan untuk kepentingan chain of custody, yaitu metodologi untuk menjaga keutuhan barang bukti dimulai dari TKP. 3H tools adalah digunakan untuk kegiatan 3H forensik terhadap barang bukti komputer yang ditemukan dalam keadaan hidup. Nah, untuk selanjutnya prosedur penanganan awal di TKP, selain persiapan ada yang namanya identifikasi bukti digital. Identifikasi bukti digital merupakan tahapan yang dilakukan untuk identifikasi di mana bukti ini berada, di mana bukti itu disimpan, bagaimana penyimpanannya, dan mengumpulkan data sebanyak mungkin untuk mempermudah penyelidikan. Selanjutnya, untuk prosedur penanganan awal di TKP, penyimpanan bukti digital. Penyimpanan bukti digital, bentuk dan isi bukti digital hendaknya disimpan dalam tempat yang steril untuk benar-benar memastikan tidak ada perubahan-perubahan. Hal ini vital yang diperhatikan, karena sedikit perubahan saja dalam bukti digital akan merubah juga hasil penyelidikan. Bukti digital secara alami bersifat sementara atau volatile, sehingga keberadaannya jika tidak teliti akan sangat mudah sekali rusak, hilang, berubah, dan mengalami kecelakaan. Selanjutnya, untuk menetapkan data, artinya merupakan tahapan kegiatan untuk menetapkan data-data yang berhubungan dengan kasus yang terjadi. Selanjutnya, mengenali data atau identifying merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan proses identifikasi terhadap data-data yang sudah ada agar memastikan bahwa data tersebut memang unik dan asli sesuai dengan yang terdapat pada tempat kejadian perkara. Untuk data digital misalnya seperti melakukan identifikasi dengan teknik hashing atau sidik jari digital terhadap barang bukti. Saya akan menjelaskan selanjutnya untuk prosedur penanganan barang bukti digital. Hal yang harus kita pahami adalah seorang ahli digital forensik memahami penanganan barang bukti elektronik di TKP dengan benar. Hal ini memang benar memegang peranan yang sangat penting dan krusial dikarenakan bersifat volatility atau mudah berubah, hilang, dan rusak dari barang bukti digital. Oleh karena itu harus kita menjaga keasliannya sehingga tidak ada memanipulasi bentuk, isi, dan kualitas data digital tersebut. Selanjutnya saya akan membahas ulasan kasus pada DKPP ini. Pada 27 Desember 2013 dengan webnya DKPP www.dkpp.go.id diretas. Peretas memodifikasi halaman website dengan mengubah gambar, skrip, dan teks yang tampilannya mengubah seluruh halaman pada website DKPP. Kerugian yang disebabkan karena
peretasan ini adalah terhentinya informasi fungsi, kinerja, dan image DKPP secara signifikan. Masyarakat tidak lagi dapat mengakses website DKPP karena sistem terpaksa di-shutdown sementara tim IT DKPP bekerja untuk merestore kembali sistem. Lebih parah lagi karena proses migrasi server, ada beberapa file data yang korup. Tentunya ini sangat merugikan lembaga DKPP. Sebagai pihak yang sangat dirugikan, Ketua DKPP Profesor Jimli Asidiki memerintahkan Sekretariat DKPP untuk melaporkan peretasan ini kepada Cybercrime Bareskrim Mabes Polri. Berdasarkan laporan polisi nomor LP 1072/2013 Bareskrim tanggal 30 Desember 2013, polisi mulai menelusuri keberadaan pelaku dengan menganalisa jejak digital yang tertinggal dengan cara melacak IP pelaku dan menetapkan Harrison alias Cihamut 755 sebagai tersangka. Tanda kutip, penangkapan dilakukan polisi pada Selasa 7 Januari 2014 pukul 20.00 di sebuah warung internet Jalan Mayor Ruslan 3, Lahat, Sumatera Selatan. Pelaku bernama Harrison alias Cihamut 755 dibawa ke Bareskrim Polri beserta dengan barang bukti yakni 1 unit CPU komputer merek Forti, 1 unit handphone merek Tiger, 1 unit SIM card Telkomsel, 1 unit SIM card Indosat, dan 1 akun email cihamutwrwx@yahoo.co.id. Berikut printout-nya serta 1 akun Facebook Setan dari Surga. Pemeriksaan dilakukan selama lebih dari 5 jam dengan jumlah 12 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik terkait tindak pidana pembobolan situs dkpp.co.id. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Harrison alias Cihamut 755 melakukan modifikasi halaman website dengan mengubah gambar skrip dan teks yang tampilannya mengubah seluruh halaman pada website DKPP. Cara yang dilakukan adalah melalui hosting website yang dilakukan melalui ISP, Internet Service Provider, dengan space tertentu, lalu melakukan upload melalui cPanel atau control panel menggunakan teknik VPS, Virtual Private Server. Butuh waktu 3 bulan untuk terhitung dari BAP pada Januari 2014 sehingga akhirnya berkas masuk ruang persidangan. Dalam rentang waktu 3 bulan tersebut, penyidik melakukan upaya pengumpulan barang bukti, analisa barang bukti, dan juga melengkapi berkas agar kasus dapat dilimpahkan Kejaksaan Negeri Lahat. Hingga pada Kamis 17 April 2014 sidang dilakukan di PN Lahat, mengingat lokus dan tempus kejadian adalah di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Bertindak selaku Ketua Majelis Hakim Abdul Rafiq SH, didampingi Hakim anggota Joni Mauluddin SH dan Luciantari SH. Pada sidang ini didatangkan saksi Diah Widyawati, staf DKPP selaku web administrator DKPP. Sementara itu, akibat perbuatannya tersangka diancam dengan pasal 50 Jo pasal 22 huruf B UU nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan atau pasal 46 ayat 1, 2, 3 Jo pasal 30 ayat 1, 2, 3 pasal 48 ayat 1 Jo pasal 32 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara dan denda 700 juta.
Dan setelah menjalani proses persidangan, pada 8 Mei 2014 hakim memvonis Harrison alias Ciamuk 755 sanksi hukuman 10 bulan penjara dan denda 1 juta. Nah, itulah dia tadi ulasan kasus pada website Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada tahun 2013 silam yang lalu. Simpulannya, barang bukti digital forensik merupakan aset penting dalam sebuah pengungkapan kasus kejahatan cyber. Barang bukti yang layak dan dapat diterima, asli, akurat, dan lengkap. Syarat mutlaknya adalah yang harus dipenuhi agar dapat dipergunakan di pengadilan. Selain itu juga dibutuhkan keahlian yang mumpuni dan tersertifikasi untuk mengaplikasikan sebuah toolkit digital forensik. Sarannya, diharapkan agar Kepolisian Republik Indonesia meningkatkan kemampuan dan kualifikasi tentang digital forensik pada cybercrime reskim di setiap unit kepolisian di seluruh Indonesia agar penanganan kasus cyber dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Baik, itu saran dari saya. Nah, ini referensi saya dapat dari noralizarti.blogspot.com. Nah, dari abang ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.